Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul akuntansi zakat dan infak atau sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. Standar akuntansi zakat infak sedekah yang berlaku saat ini dan digunakan oleh organisasi pengelola zakat sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK nomor 109. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama, kurang lebih 4 tahun dari waktu penyusunannya. Dimulai dengan disusunnya exposure draft-nya atau EP yang diterbitkan sejak tahun 2008. PSAK nomor 109 itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 2010. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengaturan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini berlaku untuk AMIL, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK nomor 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK nomor 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu 1. Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. 2. Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. 3. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. 4. Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut PSAK nomor 109. Yang pertama, akuntansi untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebagai jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Beban penghimpun dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan diakui sebagai 1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 2.
Penyaluran secara bertahap diakui sebagai penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Amil harus menggunakan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada satu, kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nominal. 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nominal, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Kemudian akuntansi untuk infak atau sedekah. Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah terkait atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebagai jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang, misalnya mobil atau ambulan. Aset non-kas lancar dinilai sebagai nilai perolehan. Amil harus menggunakan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada 1. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah sebagai penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. 2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nominal atas penerimaan infak atau sedekah sebagai persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. 4. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode peleporan serta alasannya. 5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4 tadi diungkapkan secara terpisah. 6. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jika ada, jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. 7. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. 8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentasi dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. 9. Keberadaan dana non-halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerima dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. 10. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. Oke, seperti itu. Dilanjutkan dana non-halal. Pada BSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat itu terdapat beberapa ketentuan mengenai dana non-halal. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yang pertama yaitu penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip hal tersebut dilarang. Ketentuan yang kedua yaitu penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil zakat.
aset non-halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan yang ketiga yaitu amil harus mengungkapkan keberadaan dana non-halal jika ada. Diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya. Adapun kriteria dari dana non-halal yaitu yang pertama, dana non-halal merupakan transaksi ribawi yang terjadi karena terpaksa atau darurat. Yang kedua, darurat adalah kondisi di mana butuh untuk segera dilakukan dan ketika dilakukan tidak boleh berlebihan. Yang ketiga yaitu dana non-halal merupakan transaksi ribawi yang muncul secara sistemik. Yang keempat yaitu dana non-halal bukan merupakan dana haram yang terselubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari 3 pemateri sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan di PSAK nomor 109. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam pihak-pihak tersebut itu memiliki kepentingan berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Dalam laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dari manajemen pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya, baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran. Penyusunan laporan keuangan lembaga ZIS mengacu kepada PSAK 109, dan apabila ada hal yang tidak diatur dalam PSAK tersebut, maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari laporan keuangan atau neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca. Di dalam laporan neraca ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah bagian aset dan bagian kewajiban. Dalam aset ini sendiri terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar. Di aset lancar ini ada kas dan setara kas, ada piutang, ada efek, dan di aset tidak lancar ada aset tetap dan akumulasi penyusutan. Sedangkan dalam kewajiban, di sini kewajiban ada kewajiban jangka pendek, biaya yang masih harus dibayarkan atau hutang, kewajiban jangka panjang, baik itu dari gaji dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dari dana zakat, infak, dan sedekah. Untuk yang kedua dari laporan perubahan dana, di sini ada 3 bagian, dari dana zakat sendiri, dana infak sendiri, dan sedekah. Mulai dari dana amil. Dalam dana zakat ini juga memiliki beberapa hal, yaitu dari mulai penerimaan, baik itu dari muzaki, terus muzaki entitas ataupun muzaki individu, dalam penyaluran di 8 asnaf dimasukkan dalam laporan perubahan kas. Untuk dana infak dan sedekah hampir sama. Di sini ada penerimaan. Di penerimaan ini ada infak terikat dan infak tidak terikat. Dari penerimaan dan juga penyaluran. Di penyaluran ini ada beberapa hal lagi, mulai dari penyaluran di beberapa bagian, infak sedekah terikat, infak sedekah tidak terikat. Terus di dalam dana amil sendiri juga ada sendiri dana amil dari dana zakat berapa dan dana amil dari dana infak berapa.
jumlahnya berapa juga dihitung di sini. Di yang ke posisi ketiga itu adalah laporan perubahan aset kelolaan. Laporan perubahan aset ini mulai dari ada keterangan saldo awal, penambahan atau pengurangan, ditambah akumulasi penyusutan dan akumulasi penyisian dan saldo akhir. Yang keempat adalah arus kas. Arus kas itu menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.